Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada kabar duka cita dari keluarga almarhum Ustadz Agustan, dan kabar ini itu diposting oleh Ustadz Ipung Atria di komunitas YouTube-nya, di mana mengatakan di sana bahwa istri almarhum Ustadz Agustan sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Agustan ini dia adalah seorang yang sudah mualaf ya, di mana setelah dia mualaf ada banyak hal yang menyakiti hati orang Kristen, tetapi orang Kristen itu selalu mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita tahu bahwa konsekuensi dari Tuhan itu tidak akan pernah bisa batal, teman-teman. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Kali ini saya mau membagikan kepada kita bagaimana saya barusan membaca atau menemukan status dari apologet saudara kita Muslim Ipung Atria. Dia menjelaskan bahwa istri dari Ko Agustan yang mualaf dari Kristen ke Islam yang beberapa waktu lalu sempat menghina Alkitab sampai dia mengotori Alkitab dengan menaruh di pantatnya. Namun beberapa saat kemudian kita mengetahui bersama bahwa Ko Agustan ini dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dan juga di rumahnya. Nah, setelah pertandingannya itu dia akhirnya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dan tidak lama kemudian inilah berita sore ini bahwa istri daripada Ko Agustan ini meninggal dunia juga. Jadi saya pribadi kasihan melihat keluarga ini, bagaimana dengan anaknya yang dia tinggalkan di belakang. Jadi ini sesuatu ketika kita berani menantang Tuhan. Jadi akhirnya seperti ini, kasihan sekali. Jadi saya berharap teman-teman semua, saudara-saudariku sekalian, kita mendoakan yang terbaik untuk keluarga Ko Agustan ini dan istrinya yang sudah almarhum. Kiranya keluarga yang mereka tinggalkan, anak-anak mereka, dapat diberikan sukacita dan penguatan oleh Sang Khalik, yaitu Tuhan kita. Biarlah apa yang menjadi perjalanan kehidupan anaknya di belakang mereka ya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita percaya Tuhan Yesus Kristus benar-benar nyata. Jadi inilah pengalaman yang begitu memberikan kita pesan ya agar kita lebih berhati-hati ya di dalam berkehidupan ya sebagai manusia. Karena kita ini manusia hanya ciptaan. Kita tidak setara dengan Tuhan dan kita ini hanya memang ciptaan. Jadi tidak perlu menganggap kita itu suci, menganggap kita itu paling benar. Karena kita ketahui bersama, kita di Republik Indonesia ini negara yang berbeda-beda keyakinan. Ya, di dalam negaranya orang-orangnya berbeda-beda keyakinan. Jadi kita patut menghargai itu. Jangan sampai kita publikasikan bagaimana kita menjelek-jelekan Alkitab orang lain, bahkan menantang Tuhan orang lain. Jangan, tidak boleh. Ya, jangan kita menghakimi seseorang. Ya, karena kita belum tentu pun sesuci dengan apa yang kita utarakan, yang kita katakan. Ya. Jadi ini merupakan suatu pesan yang sangat mengharukan. Jadi biarlah kiranya yang terbaik senantiasa terjadi di keluarga Ko Agustan dan anak-anaknya.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa berita, apa kabar dari keluarga almarhum Ustadz Agustan, di mana istrinya sudah meninggal dunia tidak lama setelah Ustadz Agustan meninggal ya. Itu mungkin hitungan bulan saja, bahkan mungkin sekitar 1 bulan saja teman-teman, istrinya meninggal dunia juga. Nah teman-teman, secara pribadi kita turut berduka cita apa yang telah dialami oleh keluarga Ustadz Agustan, bahkan kiranya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi kiranya memberikan kesabaran, ketabahan bagi keluarga, dan kiranya Tuhan terus memelihara anak-anaknya Ustadz Agustan, karena kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Dan kiranya khususnya Zilda tetap kuat imannya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita tahu kemarin di channel Ustadz Agustan pernah dia mencoba membujuk, merayu Zilda ini untuk bisa meninggalkan kekristenan, untuk mengikuti agama yang diikuti oleh ayahnya. Tetapi sampai sekarang, puji Tuhan, Zilda tetap menjadi pengikut Kristus. Bahkan kemarin Zilda ini pernah menyampaikan kepada ayahnya bahwa sebelumnya dia punya cita-cita, yaitu untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pendeta, dan kemudian dia sampaikan kepada ayahnya bahwa kali ini dia berubah cita-citanya ya. Dia berubah cita-citanya, bukan lagi pendeta, mungkin cita-cita yang lain. Dan harapan kita kepada Zilda dengan kejadian ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Dan kembalilah kalau memang itu cita-cita awal menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Kristus, marilah kembali kepada cita-citamu yang sebelumnya, karena itulah yang terbaik. Nah teman-teman, kita tidak heran lagi dan kita tidak perlu penasaran lagi tentang siapa Ustadz Agustan. Saya harap teman-teman semua, sekalipun mungkin ada sebagian yang belum tahu, Ustadz Agustan itu semenjak dia sudah mualaf, ada banyak hal, sesuatu yang dia lakukan di channel YouTube-nya, di mana dia mencoba menghina Kristen di sana, bahkan menghujat Roh Kudus, di mana kontennya itu mengumpulkan teman-temannya dan mencoba membuat ilustrasi ya tentang pertolongan Roh Kudus, dan mereka mengatakan bahwa Roh Kudus tidak bisa menolong mereka, dan itu merupakan bahan tertawaan mereka kala itu. Dan setelah itu dia menghina amanat agung, dan terakhir dia menantang Tuhan dengan menempelkan kitab suci orang Kristen di pantatnya dengan mengatakan, apakah dalam 1 bulan ini Tuhan mematikan dia apabila dia menempelkan atau mengkentutin Alkitab Kristen. Tetapi ternyata Tuhan menjawab doanya, tidak lama kemudian dia mengalami stroke dan kemudian dia meninggal teman-teman. Nah itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, baik saudara-saudara kita yang mualaf ini khususnya. Mari kalau sudah mualaf meninggalkan Yesus, janganlah berbalik untuk melawannya. Karena apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Dan ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita lihat dari orang-orang yang menghujat Yesus seperti Ahmad Dedat, Mega Fitri, dan kemudian ada banyak lagi seperti kemarin ada yang menginjak-injak Alkitab di toilet ya, di kamar mandi. Dan sampai sekarang tidak ada kabarnya, kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Yang jelas dia tidak pernah muncul lagi di media sosial. Nah teman-teman, itu pelajaran bagi generasi berikutnya. Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Ya supaya jangan begitu gampangnya untuk melawan Tuhan, mempermainkan Tuhan, apalagi mempermainkan kitab suci yang diimani oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa berilah tempat bagi murka Tuhan. Jadi itulah sebabnya orang Kristen, kalau keyakinannya dihina atau Tuhannya dihina, orang Kristen ini tidak suka melapor-melapor sebenarnya, dan bahkan tidak gampang sakit hati. Tetapi orang Kristen itu tetap berdoa. Yang mereka minta pertama kali adalah supaya orang yang melakukan kejahatan tersebut itu diampuni, dan yang kedua dia mengalami perjumpaan dengan Yesus atau bertobat, atau bahasa lainnya mendapat hidayah. Itu jauh lebih baik. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi aku berkenan kepada pertobatan mereka. Jadi kalau misalnya ada penghujat Yesus sampai saat ini mereka subur, mereka mekar, percayalah kalau mereka tidak bertobat, maka mereka seperti bunga
yang akan gugur bunganya, yang dimana pagi harinya mekar, sore harinya gugur. Kalau tidak ada pertobatan dalam hidup mereka, karena itu firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya para penghina, para penghujat Yesus masih sehat saat ini, percayalah bahwa itu kesempatan Tuhan berikan kepadamu supaya segera bertobat. Karena kalau nanti sudah habis kesempatan itu dan kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka Tuhan melaksanakan murkanya. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat, hati-hati, waspada. Baik saudara kita Kristen maupun saudara kita Muslim, mari jangan saling menghujat, apalagi kalau sudah berada dalam ruang diskusi, ruang debat, jangan menghina, jangan menghujat. Mari kita menjalani keyakinan kita masing-masing, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang diajarkan kepada kita, sesuai dengan yang tertulis di kitab suci kita. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.